Tadi kita sempat bertemu dengan ketua ranting ya istilahnya. Nah sekarang ini bersama saya juga ada, saya kenalnya dengan nyebutnya Om Dompit. Sebenarnya nama Om Moko Dompit Ramli. Moko Dompit Ramli. Nah awalnya saya pengen anak saya silat itu ya lihat yang dilatih sama Om Dompit waktu itu karena dekat rumah gitu kan. Nah, jadi pilihannya seperti ini. Nah, sekarang kita ketahui bahwa bela diri ini kan macam-macam, Om. Nah, salah satunya ini adalah pencak silat. Seperti yang saya tanyakan dengan Ibu Ketua Ranting tadi kan, pilihan-pilihan ini memang tergantung kepada orang tuanya, ya enggak? Jadi dia apa? Terus terang Om, waktu zaman saya kecil, saya enggak ada. Silatnya dianggap, aduh kayaknya tradisional banget lah gitu ya. Jadi milihnya karate dan ini. Nah sekarang mungkin Om bisa uraikan kira-kira ke arah sekarang ini perkembangannya sampai merubah pola pikir, termasuk anak saya kan, saya masukkan ke silat. Oke, saya cerita sedikit dulu. Boleh. Saya basicnya sebetulnya tinju. Tinju malah. Tinju. Kemudian saya dilatih untuk jadi pelatih tinju. Lalu sejak tahun 2006 saya melihat semangat anak-anak ini karena ada pelatihan silat di daerah kita. Disinilah timbul semangat saya untuk mendorong anak-anak. Jadi saya bukan pelatih silat, kan hanya menyiapkan tempat, mendanai, mendorong mereka. Kok bukan Om latih mereka tinju aja? Karena di situ lingkungannya silat. Jadi kalau anak-anak kan saya berikan mereka untuk memilih. Jadi bukan orang tua yang memilih, tapi anak-anak memilih. Dia harus bagaimana memilih, misalnya pilihannya ini silat, disitulah kita dulu dengan catatan karena ya kalau silat ini seni bela diri kita tradisional. Ya betul. Siapa lagi yang harus melestarikan kalau bukan kita. Yang kedua, melatih fisik mereka supaya mereka sehat, jasmaninya, rohaninya dia akan sehat. Yang ketiga, melatih bagaimana mereka dalam bermasyarakat, supaya dia silat ini kan seni bela diri yang lebih dominan ke silaturahminya. Bukan di situ menunjukkan apa yang lebih hebat, tapi diutamakan silaturahmi, sehingga dibilang dia seni bela diri. Jadi walaupun itu berkelahi, tapi lebih dominan di situ seni bela diri. Makanya saya lihat latihannya kan kayak gini, kok bisa sampai nasional sampai. Disitulah saya teruskan dulu. Yang ketiga, melatih memori mereka. Memorinya ini dilatih supaya dia terlatih mengingat. Nah, kemudian kalau dia sudah terbiasa ini, apabila dia di bangku sekolah dia mudah mengingatnya karena sudah terlatih. Jadi banyak keuntungan dari kami. Nah, tinggal kembali bagaimana kita membimbing mereka. Pola pelatihan tidak boleh lagi kita garang-garang, tapi bagaimana mentransfer ilmu kita bisa dia terima, cerna dengan tidak ada rasa takut. Jadi kita munculkan bagaimana dia tertarik keingintahuan seni bela diri. Jadi bukan hebat-hebatan, tapi pemahamannya terhadap seni bela diri silat itu yang dia kejar. Jadi penasaran mereka seperti apa sih seni bela diri silat, itu yang kita tanyakan. Dengan sendirinya akan timbul tercipta, dia sudah otomatis dia melestarikan. Terus terang waktu pertama kali saya memasukkan anak saya hanya ingin menumbuhkan rasa percaya diri, jadi tidak terlalu ini. Dan kalaulah kebetulan misalnya yang sekarang terkenal itu kan dibully sama teman, adalah basic dia untuk
ini, bukan malah balik nangis atau apa. Kalau bela diri itu terakhir dia. Apabila dia sudah tidak bisa lagi menghindar, apa boleh buat? Tunjukkan bahwa kalian terlatih. Tapi tidak boleh dia sok-sokan mentang-mentang dia punya ilmu bela diri, seenaknya dia memberi kawan, menempelin kawan, tidak boleh. Itu kami larang. Nah, bagaimana mereka ini supaya bisa mencapai prestasi? Nah, ini perlu dukungan semua pihak. Dari orang tuanya, keluarga, tetangga, semua pihak, bahkan pemerintah. Supaya mereka terfokus. Mari kita berikan ruang gerak mereka untuk mengembangkan minat dia. Karena pilihan dia sudah seni bela diri silat, kita dorong di situ. Nah, di situ kembali bagaimana program pelatih ini kan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kenapa? Dia dalam pertandingan dia kan harus menggunakan teknik taktik. Tapi tidak cukup itu, karena dia perlu kelola di situ teknik, taktik, fisik maupun mental. 4 ini kuncinya harus digarap oleh seorang pelatih. Nah, sehingga kan dia pada saat bertanding dia bisa mengatasi setiap masalah yang muncul dalam pertandingan ini. Tujuannya ke situ. Jadi dia kita tanamkan bagaimana semangatnya itu, bagaimana dia punya motivasi untuk supaya dia bisa mencapai apa yang dia capai. Jadi tidak perlu kita harus kita marahin dia, kita tanamkan keyakinan bagi dia untuk dia bisa mengembangkan kemampuan dia. Kayaknya itu lebih ini ya daripada Itu lebih baik daripada kita tekan paksa kamu harus begini. Tidak bisa. Stres anak. Kalau anak sudah stres untuk apa? Makanya saya selalu pilihan kalian. Contohnya seperti teknik. Tidak bisa kita paksakan, oh dia harus misalnya kemampuannya kan misalnya tendangannya I misalnya. Kita suruh dia T. Nggak bisa. Makanya diberikan kepercayaan kepada dia apa yang dia senang. Dari yang dia senang gunakan teknik itu. Kalau kita paksa pasti hasilnya tidak akan baik. Oke, terima kasih Om. Jadi mudah-mudahan pilihan saya selaku orang tua maupun anak akan tumbuh seperti yang Om sampaikan tadi, sehingga membekali lah ya. Selain ya tadi misi besarnya adalah melestarikan budaya Indonesia aslinya sendiri. Jadi bekal anak ini yang diberikan orang tua bukan berupa duit, Betul. tapi ilmu pengetahuan insya Allah bisa jadi duit. Betul. Kalau kita berikan bekal, modal dia duit bisa habis. Kalau dia tidak bisa memanage itu, mengelola. Tapi kalau ilmu pengetahuan insya Allah bisa mencetak duit. Iya, betul. Orang tua saya juga suka berpesan, kita bukan orang kaya, tapi orang tua cuma bisa membekali ilmu. Insya Allah ilmu itulah yang mendatangkan duit. Jadi saya sebetulnya bukan orang silat, Bang. Tapi saya menengok semangat mereka ini saya dorong karena saya punya jiwa olahraga ini. Oh iya. Nah, saya mengharapkan rekan-rekan yang punya ilmu silat, ayo monggo kita sama-sama. Itu harapan saya. Iya. Itu, supaya silat Kalbar ini lebih maju lagi. Betul. Bisa ke internasional. Betul. Amin, amin. Nah, sip. Baik, terima kasih. Itulah sedikit ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.